tahun 1110. Dia menyampaikan begini, ada suara Tuhan di titik kalbu. Jadi Imam Al-Ghazali, walaupun dulu belum ditemukan MRI untuk jantung, tapi Imam Al-Ghazali sudah sering menangkap petunjuk dari Allah. Karena beliau kalau mau belajar, mau meneliti, selalu berdoa untuk diberi petunjuk. Dia menganggap bahwa kolbu itu bentuknya kayak titik. Karena waktu itu yang dia tangkap, karena belum ada ukuran semestinya, kayak titik dia pikir. Padahal sebetulnya tidak kayak titik-titik banget sih kolbu ini. Kolbu ini ya, nih kolbu kan ada di jantung. Nih bentuknya ada 40.000 neuron tadi. Dia sebesar mata, seluas mata. Maka ada istilah apa? Mata hati. Tadi karena nenek moyang kita, mata kolbu itu atau titik kolbu itu masih dianggap hati. Jadi bilang mata hati. Makanya kita sering bilang sama seseorang, dia nggak punya mata hati, kan gitu, ya? Iya. Nah ini sebesar mata. Makanya ada mata nurani, mata kolbu, mata hati. Ada apa di situ Bu Aisyah? Ada tadi 40.000 neuron yang terjadi sambungan-sambungan. Sehingga pada seseorang yang, ya, ini saya besarkan sedikit ya. Ya gini. Nah, gitu. Jadi kerjanya kayak sambungan gitu. Setiap istri misalnya yang jarang belajar, belum pernah taklim, kemudian ya, tadi mendapatkan wajah suami yang setiap pulang mukanya rata, maka di kolbunya akan terjadi sambungan-sambungan tali, kekesalan, kemarahan, kekecewaan. Walaupun emosi itu ada di otak ya, cuman peristiwanya terikat di kolbu berhari-hari, ya nggak Bu? Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Makanya kita sering menyimpulkan oleh otak, karena otak yang sering menyimpulkan apa yang bertumpuk peristiwa itu di kolbu, ya, menganggap bahwa suami aku tidak pernah mencintai aku sejak dia ijab kabul. Padahal menurut laki-laki, saya cinta banget sama istri saya. Cuman tadi 95% masih susah bilang aku cinta padamu. Kenapa begitu? Itu juga ada alasan ilmiahnya. Ditambah lagi di Indonesia, karena sebelumnya bapak-bapak ini, yang bapaknya suami atau bapak mertua, termasuk yang masih 95%, tidak pernah dilihat oleh anaknya untuk menyatakan cintanya pada ibu kita gitu. Karena masih juga masuk yang di atas 95. Walau alam nanti anak-anak kita yang laki-laki, siapa yang anak laki-laki, mungkin akan menjadi seorang suami, mungkin sudah mulai berkurang, tidak 95, mungkin 70%. Karena mungkin ibu-ibu sudah ngajarin anak-anak, nah saya juga begitu, anak saya 4 laki-laki, ya. Coba kamu nyatakan sesekali, bilang sama istrimu aku cinta padamu, maka istrimu akan jadi luar biasa. Yang tadinya dia malas ngepel, dia akan ngepel, nak. Karena punya power, Pak. Saya mulai ajarkan. Saya berharap laki-laki di era sekarang tidak lagi 95% yang sulit mengatakan aku cinta padamu. Bahkan saya bilang kalau kamu ada khilaf, bahkan mungkin yang khilaf istrimu, cepatlah kau yang bilang aku minta maaf ya. Ajarin anak laki-laki begitu, Bu. Supaya anak mantu ibu yang perempuan tidak menderita. Tapi ibu juga cukup, nggak usah ditambah-tambahin. Cukup ibu yang menjadi korban ayahmu, nggak usah gitu. Nggak usah ditambah-tambahin, Bu. Karena kan suami belum belajar kan. Iya, bayangkan. Benar gak 5%? Ya, bapak yang hadir aja di sini nggak ada sampai 10% kan? Ya nggak sih? Iya, Masya Allah. Nah, ikatan ini yang membuat kolbu ibu penuh dengan ikatan-ikatan kekecewaan, kemarahan, kesedihan, kejengkelan. Maka ibu rasanya penuh dan selalu deg-degan, ya enggak? Kenapa? Karena mata kolbu tadi, ya, Mas Obed, ininya terlepas. Mata kolbu tadi kita itu, Bu, yang di sebelah di serambi kanan itu berdekatan dengan peacemaker. Peacemaker apa sih, Bu Aisyah? Tempat
lokasi yang Allah ciptakan untuk jantung berdetak, lebdup, 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 lebdup. Itu juga di serambi kanan. Pacemaker. Orang ada yang punya pernah pacemakernya rusak, maka diganti pacemaker ngambil dari binatang, pasang di situ. Itu bahaya tuh orang yang alat pacu jantungnya pakai pacu jantung dari luar, atau sekarang udah nggak pakai alat pacu jantung binatang, sudah pakai ya seperti metal. Itu kalau ke bandara lewat di X-ray bunyi. Berkali-kali ibu udah semuanya dicopot masih bunyi. Makanya kalau ada siapapun yang sempat operasi pacemaker harus ada surat dari dokter bahwa sudah diganti pacemakernya dengan metal, ya. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul metal di kalau nggak bunyi terus. Nah, itu bersamaan dekatnya dengan ya mata kolbu. Ya, paham nggak Bu? Makanya kalau ibu kecewa, kesel, marah, terasa juga deg-degannya kan, deg 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 deg. Makanya selalu pegang sininya tuh, itu rasanya kesel. Bahkan juga kesel sama anak, ibu pegang di sini. Ya. Nah, yang uniknya adalah, ya, kata Imam Al-Ghazali lagi, dan berdasarkan juga penelitian, ya, bahwa di titik kolbu ada suara Tuhan. Jadi di mata kolbu tadi Bu, yang ibu lihat sambungan-sambungan tadi, itu ada suara Tuhan. Imam Al-Ghazali sudah sempat menemukan di tahun 1110 Masehi. Secara ilmiah, ilmu pengetahuan baru mendapatkannya di tahun 1998. Di sebuah institusi namanya Institute of Hermet, institusi yang sengaja dibuat oleh Arab Saudi dan London, UK, untuk meneliti kolbu. Di situ ilmuwan bergabung dengan para ulama, Bapak Ibu. Ya. Terus dicari tahu maksudnya apa kok ada suara Tuhan. Rupanya pada saat kita dalam rahim ibu, ya, 40.000 neuron di jantung janin sudah ada, dan waktu ditiupkan ruh, persaksian sebelumnya dengan Allah, dengan kita nih, dengan si janin, itu ternyata di sambungan kolbunya janin, ya, ini nih di mata kolbu sudah ada sambungan tipis tentang apa yang Allah mau terhadap kehidupan manusia, atau istilahnya suara Tuhan sudah ada di sini, sudah ada. Itu juga makanya kalau kita belajar sejarahnya Nabiullah Muhammad SAW di usia 4 atau 5 tahun, ya tergantung sirah mengatakan, ya ada yang bilang 4 tahun, ada yang bilang 5 tahun, tapi paling banyak 5 tahun, datang malaikat Jibril untuk mencuci kolbunya. Karena di 5 tahun itu bisa jadi kolbu Rasulullah ada sambungan-sambungan yang dia lihat peristiwa di sekelilingnya. Walaupun Rasulullah sejak bayi dibawa di desa supaya tidak terkontaminasi kehidupan di kota Makkah. Karena saat itu di kota Mekah orang menyembah berhala di depan Ka'bah, bahkan dalam Ka'bah ada berhala, orang mabok-mabokan, istrinya 100. Jadi Nabiullah Muhammad dibawa ke desa. Tapi 5 tahun juga kehidupan di desa kan tentu membuat sambungan-sambungan neuron yang ada di kolbunya. Maka itu dibersihkan oleh malaikat agar suara Tuhan yang sudah ada di kolbu Rasulullah SAW ini mau ditebalkan dengan proses-proses kehidupan dan juga nanti proses turunnya wahyu. Terus ulama menyimpulkan begini, kalau begitu di dalam kolbu manusia sudah ada apa yang Allah mau. Dan dalam kehidupan nyata tentang apa yang Allah mau ada di Al-Quran. Sehingga disepakati bersama, walaupun ini masih dicari lagi, ya penelitiannya, bahwa di dalam kolbu manusia
siapapun dia, laki-laki, perempuan kah, ya, bangsa apapun, maaf, agama apapun, di kolbunya sudah ada sambungan Al-Quran. Tapi masih tipis. Waktu baru lahir, belum ada sambungan yang lain, Bu, masih tipis. Sudah ada juga lafaz Allah, sudah ada juga lafaz azan. Pokoknya lengkap, Bu. Walaupun nanti ya ada yang kurang beruntung barangkali lahir bukan di keluarga muslim. Kalau keluarga muslim, bayi lahir, tugas bapak-bapak atau laki-laki yang ada di rumah, kalau nggak ada bapaknya, kakeknya, ngapain, Bu, terhadap bayi, Bu? Mengazan. Karena pada saat nanti mengazankan, telinga ya dari bayi ini kan ada sistem saraf nih, itu dibawa suara azan ke otak, direkam di otak. Kalau di otak tuh belum ada pola, masih kosong di sini, tapi mulai tersambung pada azan. Tetapi di kolbu sudah ada. Makanya nanti di kolbu kita nih, waktu masih bayi atau anak-anak kita atau mungkin pasangan, pada saat diazankan nyala sistem saraf tentang azan di kolbu. Tapi juga masih tipis, masih tipis. Makanya dari kecil pun anak-anak pada saat dalam rahim ibunya baca Quran, itu sangat beruntung nanti anak itu. Kenapa? Karena dari dalam rahim, kolbunya anak-anak yang ada Al-Quran di ya kolbunya, karena ibunya baca Quran pada saat dia di dalam rahim, maka itu semakin tebal. Maka dia akan menjadi bayi yang agak berbeda dengan bayi yang pada saat ibunya hamil, ibunya hanya lihat TikTok saja tanpa ngaji. Ibunya sering nonton TikTok, dikit-dikit yang dilihat apa teh. Maka yang tersambung di kolbunya anak apa teh. Atau ibu maka hati-hati di kalbu anak, di sambungan barunya tentang gaya begitu. Sambungan yang ada suara Tuhan di dalam kolbu itu, dia tidak jadi tebal. Ini sambungan ini, Bu, harus ditebalkan, tebalkan. Ada yang sedang hamil di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan tinggi-tinggi, masya Allah. Ada berapa orang? 1, 2. Ada lagi? Ada lagi, Bu? 1, 2. Nanti temui Mbak Nining ya. Nih Mbak Nining, coba berdiri dulu. Ini namanya Mbak Nining. Saya mau kasih hadiah buat ibu hamil. Yang lain nggak hamil? Kok segini banyaknya ibu-ibu cuma 2 yang hamil? Coba ibu mana tadi, ibu? Punten sayang, mana? 1 lagi mana sayang? 2. Oh, langsung ada 3. Ada lagi nggak? Di atas ada yang hamil, Bu? Sebelah sini nggak ada yang hamil? Oke. Komite? Oh, 3 saja. Ya nanti ketemui Mbak Nining. Ini mana Mbak Nining, biar kelihatan wajahnya dulu. Saya mau kasih hadiah buat ibu. Oh, ibu juga. Alhamdulillah. Ibu kenapa duduk di tangga? Kan orang tua zaman dulu, orang hamil nggak boleh sembarangan duduk ya. Iya, takutnya kepleset maksudnya. Nauzubillah min zalik. Ibu hati-hati ya. Iya. Kenapa makanya ada istilah pamali? Karena memang rahim yang ada di rahim ibu, janin yang ada di rahim ibu harus dijaga. Kenapa? Karena seorang ibu menghadirkan manusia baru di dunia. Kan keren ya, Bu? Ya, naik. Sekarang kembali. Ibu, pada saat kita melafazkan Allah, kalau betul lafaz ibu, maka dia bergetar di dada, maka lafaz Allah yang ada di kolbu, sambungannya semakin kuat, sambungannya semakin berulang.